miniatur, boleh Sunan Kudus miniatur. Oh, menara Masjid Kudus. Seperti biasa kali ini untuk mau jalan-jalan, mau bergayoh nih. Nah, kali ini kita dikawal sama ajudan pribadi yang sangat luar biasa. Kalau yang ngikutin video saya kemarin ada June Efek Mayong. Nah, hari ini kita mau merdayoh ke tempatnya Mbak Yanti. ke tempatnya Bu Yanti. Beliau itu adalah pengrajin dan seniman. Tapi konsennya di keramik di sini. Jadi nanti kita akan ngulik bagaimana sih bagaimana terus kehidupannya atau sampai dengan apalah, nanti kita ngobrolnya gimana sekalian membuka puasa caranya gitu. Oke, kita tunggu ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share semuanya. Oke, bye. Ketemu nanti di rumahnya Ibu Yanti. See you. Ini adalah patung knalpot, ikonnya, salah satu ikonnya di Purbalingga. Keren, bro. Itu loh, aku denger coronanya minder, takut sendiri sama warga Purbalingga. Saking dableknya sih. Iya betul. Saking dableknya, orangnya keluar ke mall, ke toko-toko, ke pasar-pasar, coronanya takut coronanya yang minder. Kita udah sampai, teman-teman, di tempatnya Bu Yanti. Rumahnya gede banget. Kita jalan-jalan dulu ke galerinya Bu Yanti. Ada apa aja? Yuk, sambil jalan, sambil nunggu Bu Yanti datang. Dipanggil sama anak, oke? Cakep, bro. Nanti kita ada pertanyaan besar nih, kenapa banyak model-model tepoci kayak gini? Ternyata di sini sudah nggak ada orang karena udah sepi, tapi minimal kita tahu bahwa keramiknya Bu Yanti itu diproduksi sendiri, bukan beli ataupun pesan. Bulan puasa kita diajak buka puasa sama Bu Yanti. Assalamualaikum. Mari, silakan. Nasinya di sana kok, Om. Minum teh es dulu. Bu Yanti itu apa ya? Pengusaha iya, pengrajin iya, seniman iya, terus ibu rumah tangga yang luar biasa. Oke ya, tapi jangan lupa like, comment, and subscribe video saya. Oke? Nah, ngeten Bu. Pada jawaban. Iya, sama. Jadi kebanyakan kok. Bu Yanti kan punya usaha keramik ini. Nah, keramik ini apakah ini turunan atau memang usaha dari Bu Yanti sendiri? Usaha saya turunan. Oh, dari orang tua. Saya, ya. Oh, Kebetulan bapak saya meninggal nasib di usia 51 tahun. Oh, terus jadi Bu Yanti dipasrai usahanya bapak. Ya. Waktu itu saya langsung menjadi karyawannya bapak saya. Oke, berarti kan dalam artian ya tadi bapak itu sudah ngasih, caranya ngasih ilmunya, ngasih segala sesuatunya memang dari kecil, dan memang setiap hari bergulat dan bergetar di dalam di keramik itu. Tapi secara tidak sengaja atau secara apa ya? Raketara gitu. Iya, jadi secara tidak secara tidak langsung kayak mendidik dari kecil, terus saya terapkan semua ilmu yang saya dapat, baik itu ilmu dari sekolahan, ilmu dari bapak aku, terus jadi semua ilmu saya jalani, terus saya pelatihan keramik
lakukan. Keramik yang ada di Kelampok itu masih berjalan. Masih berjalan. Itu jumlah karyawan yang ada di sana berapa? Kalau keramik Kelampok sekarang yang ada di sana sekitar 60. Yang di pabriknya 60 orang. 60 orang dan itu mengerjakan berbagai macam bentuk. Nah, terus gini, yang menarik itu satu orang ini misalkan si A, si B, yuk ngerjakan yang ini, terus ini yang ngerjakan atau semuanya harus bisa. Kalau di pabriknya aku itu enggak seperti itu Mas, jadi semua divisi itu sendiri-sendiri. Bagian pembuatan material, pengolahan bahan baku, dia khusus mengenai bahan baku terus gitu. Ya namanya bahan baku keramik Kelampok itu beda dengan yang lain. Bedanya karena keramik Kelampok itu kan jadi earthenware ya, jadi kayak gerabah keras itu istilahnya. Jadi nggak seperti kayak keramik porselen itu. Kalau keramik porselen di pasaran banyak Mas materialnya, bahan bakunya banyak, tinggal telepon aja mau berapa tronton ada. Tapi kalau material keramik Kelampok itu beda. Saya harus mencari sendiri. Kebetulan saat ini yang masih bisa saya pakai itu di Kebumen. Ngambilnya di Kebumen. Karangsambung, jadi di atas sana. Di Karangsambung itu. Iya. Jadi pasti punya karakter sendiri kan dengan apa ya bahan baku itu. Dan saya lihat kebanyakan berwarna agak merah. Iya. Nah, selain bahan baku, ciri khas dari keramik Kelampok itu apa? Kalau keramik Kelampok itu ciri khasnya jadi memang bodinya kan merah ya. Bodinya merah. Jadi kalau dibakar itu merah kayak seperti poci ini. Kalau poci ini kan ini. Nah, ini poci. Nanti aku tanya nih tentang poci. Iya, gimana? Iya nanti ini dulu. Poci ini kan udah merah ini ya, merah ini. Ininya kan merah. Jadi memang materialnya udah merah. Ya, jadi kalau umumnya karena materialnya merah, ketika kita finishing glasir itu kan biasanya itu harus warna yang tua juga. Jadi biasanya keramik Kelampok itu dasarnya itu warnanya gelap, terus nanti dekorasinya warnanya baru, ada yang kuning, putih, biru, hijau kayak gitu. Jadi keramik Kelampok itu kan tinggalan zaman Belanda Mas. Jadi sebetulnya keramik Kelampok itu tinggalan zaman Belanda. Makanya banyak kayak desain terus karakter dari larinya ke Eropa. Iya, jadi karakter dari tanah terus bodinya, look dari hasil karya itu seperti keramik di Belanda. Sampai sekarang itu seperti itu. Memang agak berbau-bau Eropa nih. Iya, jadi kalau tapi ada nggak ciri khas khusus dari itu? Kalau ciri mungkin bodinya atau kalau ciri khas dari keramik Kelampok itu kan sebetulnya dia punya ciri khusus ya. Jadi dia menggunakan ketika mengukir itu menggunakan pisau. Jadi guratannya itu tegas. Ya, cenderung lubang-lubang atau pelalang. Jadi kalau yang mungkin daerah lain nggak pakai pisau? Enggak, ya ada yang pakai pisau tapi enggak seperti keramik Kelampok. Jadi keramik Kelampok itu memiliki ciri khas. Kayak gitu. Jadi berlubang. Terus guratannya yang sangat kuat. Jadi keramik Kelampok itu sudah terkenal banget dulu. Nah sekarang masih ekspor juga itu? Alhamdulillah masih sampai sekarang masih nyambung. Nah, bicara tentang motif tadi, guratan kita bicarakan kesenian yang seni di keramik itu. Guratan ada nggak sih guratan khas Kelampok atau guratan khas Banyumas di keramik itu ada nggak sih? Kalau keramik itu tidak Banyumas, tapi keramik udah terkenal di seluruh dunia keramik Kelampok. Jadi keramik Kelampok itu kalau secara guratannya, ukirannya itu udah terkenal. Keramik Kelampok ya biasanya ukirannya ya kerawang daun. Jadi gambar daunnya udah kelihatan ya berlubang. Kalau enggak berlubang juga ukirannya kelihatan jelas. Jadi di Cina juga enggak ada ukiran yang kayak di keramik Kelampok. Jadi zaman sekitar tahun 90-an itu saya pernah baca di web ceramik. Jadi ada kayak keramik seluruh dunia itu dibukukan. Nah, keramik Kelampok itu sudah ada di sana. Iya, ada di sana. Di sana itu namanya cetayu, bodinya itu puji. Cetayu itu kan nama burung Garuda. Iya, tapi cetayu. Di toko pewayangan itu ya. Jadi gambarnya bodinya puji, tapi depannya itu moncongnya sama
sama ukirannya itu Garuda, jadi kayak lagi terbang membawa Di sini ada? Di sini tidak ada, adanya Berarti yang di Kelampok ada. Iya. Berarti dengan kata lain, pengembangan dari usahanya Bu Yanti yang Kelampok yang di Kelampok oke lah seperti yang ada di Kelampok. Nah, kemudian sekarang Bu Yanti sedang mengembangkan yang ada di daerah Purbalingga. Nah, berarti lagi kepengen mengembangkan atau lagi mengeksplor kekayaan budaya yang ada di Purbalingga lewat keramik itu. Ini untuk anak saya, Tera. Jadi nama yang di Purbalingga namanya keramik Tera Berkarya. Nah, jadi temannya anak saya, siapapun yang mau berkarya di sini boleh. Terus di sini saya ada tempat itu untuk tempat wadahnya orang-orang untuk berkarya. Namanya keramik Tera Berkarya. Ini menarik ini Bu. Ketika tadi Bu melontarkan bahwa disediakan tempat atau ruang untuk berkarya atau berkesenian di sini. Iya. Nah, berarti boleh dong teman-teman seniman untuk mengisi ruang itu. Oh boleh, kami malah seneng ya kalau umumnya ada teman-teman dia berkesenian apapun, dia mampunya apapun dia yang dia mampu. Saya kepengennya malah justru mereka itu tidak segan ke sini. Orang-orang pecinta itu kayak keris, toko dari sini itu malah justru dari seluruh Indonesia ada di sini waktu itu hebat banget itu kemarin. Terus kalau barisnya ada yang nari, ada yang lukis. apa di sini ada yang lukis, pokoknya indah sekali lah. Jadi saya juga kepengen teman-teman yang lain oke lah welcome untuk ke di keramik Tera Berkarya di sini. Dari teman-teman pendidik itu sudah bekerja sama lah ya. Kami mendatangkan murid, ada sekolah dari para sekolah PAUD sampai mahasiswa. Terus ada juga yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, berarti teman-teman gini, ada sebuah ruang, ada sebuah tempat yang bisa diperuntukkan buat teman-teman semua untuk mengisi ruang tersebut berkarya, tentunya untuk berkarya. Nah, monggo siapapun. Dan buat teman-teman dari yang dunia pendidikan, di sini berarti ada yang namanya wisata edukasi. Nah, wisata edukasi dengan paketan mereka bikin keramik. Iya. Bikin keramik, si siswa itu diajak untuk bikin keramik, berarti keramiknya dibawa pulang. Iya. Nah, murah berarti. Bawa pulang murah. Kami pembelajaran anak-anak itu udah dapat keramik ya. Dari keramiknya itu kalau saya ada showroom di depan itu harganya 25.000. Saya suruh mereka bayar cuma 20.000. Ya. Bahkan dari sini. Ya dari sini. Bahkan dari sini, semua dari sini diajarin, dibawa pulang. Kami juga di sini tidak cuma main-main tanah aja gitu loh. Oh, kadang ada ya anyaman, terus nanti juga ada yang membuat batik, ada yang batik juga. Kami juga senangnya kolosal banyak orang rame-rame. Batik, kalau latihan batik arang 10-20 udah biasa, tapi kalau batik di sini orang atau saya ketemu kan yang kayak gitu ya heboh. Saya seneng hebohnya gitu lucu gitu loh. Iya. Nah tadi masalah wisata edukasi, terus kemudian bawa material bahan dari sini. Nah untuk keramik yang ada di Purbalingga ini, yang pengembangannya Bu Yanti itu bahannya itu dari mana Bu? Apa masih tetap sama dengan bahannya? Neng Purbalingga Mas itu bukan materialnya yang dari karang sambung tadi, bukan. Kayak stoneware, jadi porselen. Ada yang dari Bangka Belitung, ada yang memang saya ngambilnya dari Jepang. Ngambil dari luar. Apakah di daerah di Jawa atau di dekat sini nggak ada Bu yang model apa bahan dasar itu? Bahan dasarnya di sini paling dekat untuk porselen itu di Sukabumi. Sukabumi itu campurannya Sukabumi sama Bangka Belitung. Tapi kalau mau ini nyentrik asiknya membuat keramik itu ketika kita mau membuat produk apa, kita itu menggunakan material apa gitu, jadi beda-beda. Oh iya. Jadi nggak bisa asal tempel, nggak bisa. Jadi kalau kita mau membuat hasil karya yang gede banget sampai 2 meter kan saya ada, itu otomatis kita harus membuat menggunakan material yang memang bisa kuat tinggi. Jadi kalau yang terlalu banyak kaulinnya gitu kan nggak bisa. Ini kalau leber gitu loh, ambruk kayak gitu. Lember keramik kayak lember. Iya jadi gitu. Oke, nah itu tadi masalah perkeramikan dan segala macamnya. Nah
Saya dari tadi tertarik dengan dua keramik ini. Ini kalau nggak salah punyanya Teh, Iya. dan di sini banyak. Itu apa kaitannya? Kalau teh poci gitu ya, teh Iya. poci kan orang biasanya kan poci dari mana Mas Enan? Poci Ya, di mana? setahu saya Tegal. Iya. Poci itu kan beken di Tegal, tapi Iya. juga buatan keramik Kelampok. Oh. Kayak gitu lah. Kebetulan saya kan di Kelampok, jadi poci buatan Kelampok beken di Tegal, dan alhamdulillah kami untuk memproduksi keramik berupa tipot poci ya, itu sebulan rata-rata lah 10.000 set. Gitu. Untuk satu perusahaan. Di mana daerah Tegal aja itu ada sekitar 5 perusahaan apa ya, sekitar 5 perusahaan yang rutin memesan ke kami. Dan sampai sekarang masih Sampai continue sekarang masih untuk continue. memesan Iya. rata-rata 10.000 set per bulan. Iya, untuk kami gitu. Kalau rata-rata gitu, tapi kadang-kadang bisa lebih dari itu. Kalau pas lagi bagus gitu ya, kita bisa sampai, kalau di-push banget itu karya udah sampai 40.000 gitu bisa. Nah, keramik ini buat perusahaan teh itu untuk apa untuk hanya sekedar ada souvenir atau memang buat ciri khasnya mereka? Kalau awal sampai sekarang sih tipot pocinya itu sebagai penyeduh tehnya. Jadi mereka kan perusahaan teh. Jadi untuk menyeduh teh kering itu loh. Jadi untuk teh kering. Jadi mereka ketika meminum teh dengan poci yang memang ada unsur tanahnya, itu memang nikmatnya beda kenikmatan gitu. Memang kalau kita rasakan juga beda. Ya tadi saya juga mau berbeda. Iya. Kalau apalagi campur gula batu, mendoan. Iya. Nah, ada nggak sih Bu pengalaman atau pemesanan yang paling berkesan menurut Ibu? Kalau yang pemesanan yang paling berkesan di waktu akhir ini, saya dikasih kesempatan membuat miniatur model Sunan Kudus, miniatur menara ya. Masjid Kudus. Jadi menara Kudus itu fungsinya untuk untuk kendi. Jadi kalau di Kudus itu kan ada kayak bilik di sana. Bilik orang yang pada datang dari mana-mana seluruh Indonesia. Ambil air di situ. Ya, itu untuk wadahnya. Iya, untuk wadahnya. Biasanya. Nah, berarti kendi itu berbentuk seperti menara itu. Iya, berbentuk seperti menara, dan setelah saya bisa ngebayangkan persis menaranya terus persis tidak beda gitu loh. Waktu pas saya membuat menara itu, setahu saya kan kayak menara itu kan ada gambar jamnya ya. Saya bikinnya ada gambar jamnya. Sesuai dengan jamnya. Iya. Sesuai dengan jamnya gitu. Tapi ketika saya perbanyak itu, setelah saya bikin moldingnya diperbanyak itu jam indang gitu, gambar jamnya nggak tahu gimana ceritanya gitu. Tapi jadi gambar jamnya. Saya laporan, maaf Bun, Pak, ini saya waktu itu sudah bikin ada jamnya, sekarang sudah terus jadi nggak ada jamnya. Saya minta maaf ya, jadi nggak ada, ini gimana? Ini waktunya sudah amat. Oh, aslinya memang tidak ada. Tidak ada. Aneh gitu loh. Zaman dulu itu Sunan itu belum punya jam. Sudah kalau itu katanya. Ya iya, belum ada jamnya kalau zaman dulu. katanya beliau memang aslinya menara zaman dulu ya emang nggak ada jamnya. Itu kan sekarang gitu. Biasanya kan sekarang lihatnya gitu. Berarti memang sesuai dengan pesanan itu ya. Detail ada keramik kecil-kecil, piring, kan ada di samping-sampingnya, terus menggunakan batu bata, terus apa gitu sih, detailnya sih sama persis gitu. Cuma ini kan saya bikinnya dari tanah ini, dari kayak tembikar, jadi pas banget, jadi looknya itu memang bagus persis seperti. Saya belum bisa ngebayangin Ibu, menara itu jadi tempat air banyak lewatnya ngendi gitu. Lewatnya dari atas itu kan ada kuncup-kuncupnya, terus nanti dibuka. Oh, itu nanti itu ada gininya. Oh enggak, dari samping, dari samping. Itu bagus banget. Ketika dibuat muang juga pas, tidak orang beler gitu Mas. Biasanya kan orang beler gitu loh. Ya kira seperti itu, dan saya merasa ya ketika dengar ditelepon sama seseorang yang dari sekretariat Bali Songo itu, saya itu langsung
berbunga-bunga gitu. Aku seneng gitu. Aku seneng banget kayak, aduh, aku kudu bisa kayak gitu. Pokoknya Nah, luar biasa. waktu itu bikin berapa set gitu? Waktu itu sih pesan awalnya 1.000 set. 1.000 set berapa Waktu bulan? Satu bulan sebetulnya aku tidak mampu untuk 1 bulan. 1.000 itu nggak mampu. Tidak mampu. Saya Karena beda dengan Koji ya Bu. Beda, belum ada yang bisa. Jadi sebulan itu saya mampunya harusnya itu dari 1.000 set itu saya harusnya 2 bulan. Nah itu dari 1.000 itu selesai nggak 1 bulan? Waktu itu kan dari pihak sekretariat juga bingung, aduh Mbak, jadi saya sudah kenalnya panggilannya Mbak Yanti sih. Jadi Ya, saya Mbak Yanti. Masa dipanggil Pak? Ya orang secara gue gitu. Mbak Yanti, aduh gimana ya Mbak gitu. Itu sudah jadi modelnya udah jadi, baru bilang Mbak, tapi saya itu mau dipakainya kurang sebulan lagi. Sebulan. Aduh, aku mampunya 2 bulan. Aduh lah Bu, gimana ya Mbak? Gimana? Ya udah saya mampu sebulan ceritanya. Sebulan ya. Terus saya bikin cetakan lagi jadi bisa. Tapi baru seminggu ada telepon lagi, Mbak Yanti, ini setelah saya konsultasi sama teman-teman di daerah itu, ini sudah laku sekitar 3.000 gitu. Tolong Mbak bikin tambah lagi. Saya takut gitu, aduh gimana ini, karena saya merasa ini bukan saya yang buat, tapi ini adalah tangan Eyang Suman sendiri yang mengerjakan. Saya hanya kayak kayak perwakilan karyawanku. Aku tuh hanya kayaknya kepanjangannya kekuatan dari yang menurut saya gitu ya. Nah, wis ngobrol mantan dawa. Harapannya Bu Yanti tentang perkembangan keramik, terutama yang ada di Kelampok dan Purbalingga. Harapannya apa? Saya kepengennya gini, masyarakat itu ekonominya kuat, semakin kuat. Ketika ekonomi semakin kuat, kesempatan untuk membeli barang-barang seni gitu keramik pasti akan lebih terbuka ya. Masih akan terbuka, dan kesempatan itu tidak cuma keramik aja ya, karena keramik sih memang dibutuhkan ya. Kan banyak sekali seniman-seniman yang memang mendapatkan uang itu dari sisa-sisa dari kesenian aja. Dari sisa kebutuhan pokok banget gitu, mereka baru beli bisa atau menikmati seni itu gitu loh. Jadi kan kalau orang-orangnya sudah betul-betul berlebih gitu kan, jadi insya Allah kan teman-teman seni, pekerja seni seperti saya gitu akan lebih gitu ya. Kayak dulu di tahun 90-an kan booming sekali. Kayak gini ya, semua kena imbasnya sih. Oke, berarti gini teman-teman, Bu Yanti punya harapan besar. Kita semua punya harapan besar bahwasanya perekonomian kembali ke sewajarnya seperti yang kemarin, seperti dulu, bahkan akan menjadi lebih baik lagi. Harapannya seperti itu. Dan perkembangan keramik pasti akan lebih besar lagi. Begitu teman-teman, mungkin obrolan kita dengan Bu Yanti seperti itu. Nanti kalau ada apa-apa tak tambah video yang lain biar enggak bosan gitu kan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and jangan lupa share. Oke, bye. Ketemu lagi sama cerita Om Tio di Merdayo.